yang baik, Bu, orang yang sudah meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Pak, orang baik, orang hebat, orang cerdas, orang yang sudah meninggalkan dunia sebelum ditinggal oleh dunia. Gimana maksudnya meninggalkan dunia sebelum ditinggal oleh dunia? Rasa cinta kepada dunia tidak menggelora. Rasa cinta kepada dunia tidak membara sampai menghalalkan segala cara. Akhirnya yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Ini kita zaman sekarang seperti ini, Bu ya. Yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Karena apa? Karena takut kehilangan jabatan. Karena takut kehilangan tuh. Saya dengar jawab salamnya cuma dari ibu-ibu. Kelihatannya bapak-bapak belum pada sarapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam pulang bawa ilmu manfaat, rizkinya tambah berkah, suaminya tambah cinta, ya Rabbal. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi rahmatihi tanzilul barakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumin nayyirat, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap pengurus DKM Masjid Raya Al-Ittihad, Ustadz Rustam, Ustadz Hendra, dan bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pertama kali datang ke sini. Mudah-mudahan tidak jadi yang terakhir kali. Amin apa Bu? Kalau kagak amin lo berarti nyumpain gue mati. Dikasih tema bebas katanya. Biasanya bagi para penceramah, bagi para pengajar, pendakwah, tema bebas lebih membingungkan dari tema yang ada. Karena kalau bebas ngomongnya nanti kemana-mana, Bu. Tapi ditulis di flyer, ya, katanya di situ problematika umat. Oh itu Mas Tari. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, insya Allah ya pulang dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, manusia hidup itu dari dua sisi. Ada sisi jasmani, ada sisi rohani. Sisi jasmani ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut. Setiap hari harus diisi dengan makanan atau minuman. Maka kita semua tidak bisa hidup
tanpa makan. Betul nggak? Betul nggak? Nah, walaupun ada syariat puasa, tetapi kita semua puasa juga ada batas waktunya. Artinya apa? Puasa yang boleh, puasa yang diawali dan diakhiri dengan makan. Diawali sahur dengan makan, diakhiri berbuka dengan makan. Nah, ini kita ngomongin makanan aja Bu ya. Enak kayaknya kalau ngomongin makanan. Nah, di sisi lain manusia juga memiliki aspek rohani. Sebagaimana jasmani butuh kepada makanan pun rohani juga butuh kepada makanan. Apa makanan rohani? Pertama, as-salah. Salat merupakan makanan terbaik rohani kita. Maka itu Allah perintahkan kita untuk salat satu hari 5 kali. Subuh, zuhur, maghrib, asar, isya, 5 kali salat yang aslinya 50, asalnya 50, tapi karena terlalu memberatkan. Nah, kita ini Bu, awal Nabi berangkat Isra Mi'raj, pulang itu bawa perintah 50 rakaat salat. Kira-kira kalau kita 50 waktu salat kuat apa enggak Pak? Halo Pak, kuat apa enggak 50 waktu salat? Bu, kuat apa enggak 50 waktu salat? Enggak, pasti berat. Kenapa? Karena kapan kita bersosialnya, kapan kita bekerjanya, berusahanya, mencari uangnya, karena 50 waktu itu berat. Akhirnya Nabi bertanya kepada Nabi yang paling jenius, ya, Nabi Muhammad. Saat bertemu Allah di langit yang ketujuh itu ada Nabi Ibrahim, di langit yang keenam ada Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad melewati Nabi Ibrahim, mampirnya bertanyanya di Nabi Musa. Mengapa? Karena Nabi yang profesor itu Nabi Musa Pak. Bu, Nabi yang profesor itu Nabi Musa. Nabi yang ahli tasawuf Nabi Ibrahim. Biasanya kalau profesor ada masalah didiskusikan. Tapi kalau ahli tasawuf ada masalah, ada perintah diterima tanpa diprotes. Maka Nabi Musa terkenal dengan Nabi yang selalu berpikir dan berdiskusi. Sebagaimana tercatat dalam surah Al-Kahfi saat beliau berdiskusi dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Muhammad nanya sama Nabi Musa, "Ya Musa, umatku mendapatkan perintah salat 50 waktu." Apa jawabnya Nabi Musa? Innaha la tutiq. Enggak sanggup, enggak bakal sanggup umatmu ya Muhammad. Jangan 50 waktu. Enggak bakal sanggup, yakin enggak bakal sanggup. Minta sama Allah dikurangin, minta sampai ke 5. Kalau Nabi Muhammad datang ke Nabi Ibrahim, udah terima aja mat. Bagusnya datangnya ke Nabi Musa. Kan Nabi Musa terkenal ya dengan diskusinya. Saat beliau juga berhadapan dengan Nabi Khidir alaihi salam, dia tanya, "Kenapa kau bunuh anak kecil ya Khidir? Bukankah membunuh anak kecil itu tidak baik dan melanggar aturan agama?"
Ini bukan berarti Nabi Musa itu salah, tetapi Nabi Musa menerapkan sebuah tolok ukur syariat. Bagaimana seseorang hukumnya membunuh kepada orang yang tidak punya salah. Tapi kata Nabi Khidir, karena engkau tidak tahu ya Musa, nanti orang ini kalau sudah besar dia akan membahayakan buat dirinya dan orang lain, maka dibunuh sejak kecil sebelum banyak dosanya. Nah, ini antara ilmu hakikat dengan ilmu syariat. Nabi Musa berpikir realistis. Nah, walaupun di situ di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Nah, kita diperintahkan sama Allah untuk sholat 5 waktu. Itu makanan apa namanya? Makanan apa namanya, Bu? Rohani. Maka orang kalau ninggalin sholat, hidupnya gersang, hidupnya banyak masalah, hidupnya banyak problem. Karena apa? Ukuran seseorang akan mudah menjalani kehidupan saat dia tidak pernah ninggalin sholat. Insya Allah. Makanan terbaik sholat. Maka orang kalau punya masalah, Bu, punya masalah apa enggak, Bu? Pak, punya masalah enggak, Pak? Karena hidup ini adalah masalah. Ya, semua kita diuji dengan masalah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini kayaknya ibu-ibu udah pada hafal. Alhamdulillah. Surah apa, Bu? Surah lupa namanya. Surah Al-Baqarah ayat berapa, Bu? 155. Posisi sebelah kiri paling atas. Walanabluwannakum. Kami akan uji kalian. Kita semua ini akan diuji. Diuji dengan kehidupan, masalah hutang piutang, masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah karir, masalah bertetangga. Semuanya ada masalah. Karena hidup adalah masalah. Siapa yang berani hidup berarti harus berani menghadapi. Kalau takut dengan masalah berarti dia harus mati. Apa yang diuji sama Allah? Bisyai'im minal khauf, rasa takut. Masalah pertama kita adalah takut. Takut apa? Takut kehilangan. Takut apa? Takut tidak sukses. Takut apa? Takut tidak mendapatkan haknya. Takut apa? Takut macam-macam. Ujian terberat nomor 1 adalah rasa takut. Ibu-ibu saya mau tanya, takut nggak kehilangan suaminya? Yang benar, Bu. Bapak-bapak takut nggak kehilangan istrinya? Enggak jawabnya ya. Ibu-ibu takut kehilangan suaminya, bapak-bapak takut kehilangan istrinya, ibu bapak takut kehilangan anaknya, kita semua takut kehilangan harta kita, takut kehilangan ujian. Rasa takut kehilangan jabatan, takut kehilangan segala macam. Diuji kita dengan rasa ketakutan itu supaya kita tahu bahwa kita ini harus kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Takut ujian dalam hidup kita ini. Nah, maka saat kita ketahui bahwa kita hanya butuh sandaran kepada Allah, hilanglah rasa takut kita. Nih, ciri-ciri waliullah dalam Al-Quran. Ala inna awliya
Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Waliullah bukan yang bisa naik ke atas langit, ke atas udara tanpa alat. Waliullah bukan yang tidak mempan dibakar api. Waliullah bukan mereka yang mampu jalan di atas air. Ibu-ibu bisa jalan di atas air, Bu? Hah? Bisa naik perahu. Nah, bukan kehebatan-kehebatan yang di luar nalar akal itu menjadi sebuah patokan barometer seseorang dianggap waliullah, bukan. Terus siapa waliullah itu? Mereka yang gak punya rasa takut sama sekali, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Kecuali rasa takutnya hanya ditujukan kepada Allah. Enggak takut kehilangan dunia, enggak takut kehilangan harta, enggak takut kehilangan jabatan, enggak takut kehilangan apapun. Dunia ini karena semuanya berupa titipan, maka dia tidak ada rasa khawatir saat dia ditinggal dunia. Orang yang baik, Bu, orang yang sudah meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Pak, orang baik, orang hebat, orang cerdas, orang yang sudah meninggalkan dunia sebelum ditinggal oleh dunia. Gimana maksudnya meninggalkan dunia sebelum ditinggal oleh dunia? Rasa cinta kepada dunia tidak menggelora. Rasa cinta kepada dunia tidak membara sampai menghalalkan segala cara. Akhirnya yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Ini kita zaman sekarang seperti ini, Bu ya. Yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Karena apa? Karena takut kehilangan jabatan, karena takut kehilangan harta. Ini karena ujian. Dan ujian yang kedua, minal khaufi wal ju'. Kita takut laparan. Ibu takut gak lapar? Bu, takut gak lapar? Udah makan apa belum? Belum. Tadi awal ngomongnya udah. Belum 2 kali. Takut kita dengan kelaparan. Pak, kita takut dengan kelaparan. Akhirnya kita bagaimana menghasilkan uang setiap hari. Karena kita apa? Pengen makan. Kalau kita nggak dapat uang nggak bisa makan. Kalau kita nggak bisa makan, maka kita akan lapar. Nah, ini masalah. Masalah kedua ini yang Allah uji kepada seluruh hambanya adalah rasa lapar. Nah, kalau orang Tebet sini makan sehari berapa kali? Hah? Pak, halo? Halo? Pak, makan sehari berapa kali, Pak? Hah? 5. Banyak. Bu, berapa kali Bu makan, Bu? Hah? Kalau ibu-ibu biasanya makannya sedikit, tapi ngemilnya banyak. Kita takut dengan kelaparan, Bu. Kita takut tidak makan. Itu manusiawi. Dan itu ujian yang memang Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, wal ju'i wa naqsim minal amwal. Kita takut harta kita habis. Kita takut harta kita tidak ada saldonya, habis. Apa lagi ya? Nggak ada duit kita. Kita kumpulin nih tiap hari duit, kita timbun. Padahal kita tahu bahwa mengumpulkan harta dan tidak dimanfaatkan di jalan yang baik itu akan celaka. Wailul likulli humazatil alladzi jama'a ma. Siapa yang celaka? Orang yang menghimpun harta dan menyangka bahwa hartanya ini mengekalkan dirinya. Padahal ma akalta fa afnaita. Yang kita makan
itu semuanya akan menjadi lenyap. Kira-kira yang makan sate sama yang makan tempe keluarnya sama enggak? Hah? Sama. Yang makan bakso sama makan mie ayam keluarnya sama enggak? Sama. Yang makan duren, makan kelengkeng keluarnya sama enggak? Sama, Pak. Yang kita makan itu akan binasa. Nih duit yang kita dapat, lalu kemudian kita jajan, kita makan, kita beli ke restoran, kita makan, keluar sama. Wa ma labista fa afnaita, yang kita pakai ini pakaian. Hari ini kita pakai pakaian hijau, hari ini kita pakai pakaian putih, hari ini kita pakai pakaian hitam. Apakah 1 tahun kemudian kita akan pakai juga? Belum tentu, tergantung ukuran badan. Kalau badannya tambah besar, maka pakaian yang sudah dipakai di tahun lalu tidak bisa dipakai kembali. Kalau badannya semakin kecil, ada nggak badannya semakin kecil? Nah ini kurus berarti nggak makan-makan dia. Ya pakaiannya jadi besar, nggak kepakai juga. Dan lama-kelamaan ada masa expirednya. Yang tadinya putih itu pakaian, lama-lama kelihatan kuning, lama-lama kelihatan buluk. Nggak tahu buluk, Bu. Lama-lama kelihatan agak-agak hitam. Kenapa? Fa'afnaita, habis, lenyap. Yang kita pakai ini lenyap. Dan kebab apa? Yang kita beli pakaian kita dan kita kumpulkan, kita pajang di lemari kita, ketahuilah nggak ada satupun yang dibawa saat kita meninggal. Kira-kira kalau meninggal dunia, ibu-ibu milih pakaian yang bagus buat dikafanin atau udah ada pakaian sendiri? Hah? Pakaian putih, Pak. Perhatikan, pakaian putih kantongnya juga nggak ada. Kain kafan ada kantongnya nggak? Artinya apa? Nggak ada yang bisa dibawa saat kita meninggal dunia kecuali amal. Yatba'ul mayyita salasa. Yang ngikutin mayit ada 3. Ya, yang ngikutin mayit ada 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, kemudian juga keluarganya, kemudian juga amalnya. Fayarji'u isnan, yang 2 pulang. Maluhu wa ahluhu, hartanya pulang, berangkat diupacarain mau dikuburin, diantar sama 10-20 mobil, banyak yang mengiringi jenazahnya karena mobilnya juga banyak, dikeluarin semua dari garasinya, dianterin sampai ke kuburan. Kira-kira begitu mayatnya dikuburin, tuh mobil ditinggal di situ apa dibawa pulang? Begitu suaminya nguburin istrinya, kira-kira suaminya pulang apa nunggu di kuburan? Apa ikut masuk dalam kuburan? Begitu ibu nganterin suami ibu, kira-kira ibu nunggu aja di kuburan situ atau pulang? Pulang. Fayarji'u isnan, kata Nabi, 2 yang pulang, ahluhu wa maluhu, wa yabqa, tinggal 1 yang nggak pulang, amaluhu, yaitu adalah amalnya. Nah, duduk di pengajian seperti ini, ya, hadir di pengajian majlis taklim, salat duha, itulah yang jadi bekal yang nemenin kita di alamku kubur. Ya Allah, pernah Bu ke kuburan, Bu? Pernah masuk di kuburan? Oh belum, kirain udah pernah kali. Nggak ada lampunya, ya kan? Gelap, nggak ada temennya, nggak ada ganti bajunya, semuanya nggak ada, tinggal sendirian. Maka satu yang menemani kita hanya amal. Nah, amal inilah makanan ruh itu yang akan menjadi saksi dan bisa menjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelak nanti saat kita sudah di liang lahat akan didatangi 2 malaikat.
yaitu malaikat munkar dan nakir. Ditanya kita, marabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa ma dinuka. Ditanya kita dengan malaikat munkar nakir, Bu. Malaikat yang paling galak bukan Israil, Bu. Kalau Israil cuma nyabut nyawa tapi nggak pernah nyeblet. Malaikat yang galak munkar nakir, Pak. Itu kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaannya, wah, siap-siap dengan pecutan dari malaikat munkar nakir. Yang jawab itu apa? Amal kita. Pak Ustadz, bisa nggak kita nggak ditanya sama malaikat munkar nakir? Bisa. Bagaimana caranya? Pakai ilmunya Sayyidina Umar. Apa ilmunya Sayyidina Umar? Itu begitu ditanya, suaranya lebih keras dari yang nanya. Sayyidina Umar di dalam kitab Ar-Risalah, bukan dongeng ini, dalam kitab Ar-Risalah. Begitu Abdullah ibn Umar, putra beliau, ditinggal oleh ayahnya Umar bin Khattab, lalu memimpikan apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Bapak gimana? Ketemu munkar nakir. Galakan munkar nakir apa galakan bapak? Kata bapaknya, galakan gua dong. Gua ditanya, marabbuka, gua balik tanya, emang lu nggak kenal gua siapa? Dibentak lagi tuh malaikat munkar nakir, akhirnya lari kembali lagi ke Allah dan bertanya kepada Allah, ya Rob, ada hambamu ditanya galakan dia. Ya Allah, siapa namanya? Nah, itu yang baru meninggal, Umar bin Khattab. Kata Allah, udah lu jangan balik lagi. Begitu ya, orang ditanya lagi. Bapak-bapak besok kalau ditanya di alam kubur, siapin suara keras. Ibu-ibu siapin suara cerewetnya. Jadi kalau munkar nakir datang ke kubur kita, benar bertanya, marabbuka, lu nggak tahu. Gue jamaah Masjid Raya Al-Ittihad. Itu ada dalam kitab Ar-Risalah. Akhirnya munkar nakir nggak kembali lagi. Dan Sayyidina Umar bebas dari pertanyaan. Nah, kalau kita berat ngadepinnya munkar nakir, maka kita pakai cara yang kedua, cara Abu Nawas. Bagaimana cara Abu Nawas? Abu Nawas sebelum meninggal ini wasiat kepada keluarganya, kalau gua mati, kuburin gua pakai kain kafan kotor, jangan yang bersih. Ya, mengapa? Udah ntar lo lihat aja. Nah, meninggal dunia dicari kain kafan kotor, ya, dibungkus dengan kain kafan kotor, dimasukin ke dalam liang lahat. Datanglah malaikat munkar nakir. Marabbuka. Ya munkar nakir, emang gak salah alamat. Gue mayat lama. Coba lu lihat di pakaian gue udah kotor. Lu sebelah kali situ. Nah, ini kalau mau dipraktekin silakan. Kalau mau dicoba silakan. Tapi saya nggak tanggung jawab. Saya hanya dapat cerita aja ini. Tadi tanya Pak, diuji. Ditanya kita sama malaikat munkar, amal kita yang bisa menolong kita. Nah, ujian ketiga, wa naqsim minal amwal, takut kita harta kita. Nah, yang kita makan binasa, yang kita pakai binasa. Wa ma tasaddaqta fa abqaita. Yang kita sedekahkan itulah yang jadi bekal di akhir. Amal penerang kubur adalah sedekah. Mana qasamalun min sadaqah. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Yang ibu udah keluarin, yang bapak udah keluarin untuk amal jariyah, itu yang akan kelak ya menjadi penolong kita di hari kiamat. Insya. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan jiwa. Kita diuji dengan jiwa. Gimana? Ditinggal oleh orang yang disayang, ditinggal oleh orang yang menyayangi kita.
Ditinggal oleh kekasih, ditinggal oleh anak, ditinggal oleh bapak, ditinggal oleh ibu, ditinggal oleh pasangan, ditinggal oleh cucu. Itu jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita, kita mencintai mereka dan mereka mencintai kita. Suatu saat mereka akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita diuji. Maka ayat setelahnya itu tentang meninggal dunia. Orang dapat musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kita semua akan berpisah. Ish ma syi'ta. Nabi Muhammad dapat pesan dari Jibril, hidup sesuka Anda. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, satu saat Anda akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta. Cintai orang yang kalian suka. Tapi ingat, fa innaka mufariquh. Satu saat Anda akan berpisah dengan yang Anda cinta. Terserah hidup kita mau kayak gimana modelnya, mau seperti apa gaya hidup kita, terserah kita mau cinta kepada siapa, siapa yang kita suka, siapa yang kita cinta. Tapi ketahui bahwa setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada pertemuan ada perpisahan. Jangan menduga pertemuan itu tidak diakhiri dengan perpisahan. Siapa yang siap bertemu harus siap berpisah. Laulal firaq lama wajadta halawatal liqa. Kalau bukan karena perpisahan, Anda tidak akan mendapati nikmatnya pertemuan. Nah, ini karena ada pertemuan dan perpisahan, kita akan diuji. Berpisah dengan orang yang kita kasih, berpisah dengan orang yang kita sayang. Ya, ada saatnya di mana masanya, terutama ya bocoran dari Nabi, umru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Bapak-bapak yang hari ini 59 tahun 11 bulan, berarti tinggal jangan pantangan lagi makannya. Hajar aja duren, terus hajar. Ya, sop kambing hajar terus. Udah, nikmatin masa akhir-akhir. Jangan pakai dipantang-pantang. Ibu-ibu juga yang udah 60 tahun, ya Allah, makan yang enak-enak, Bu. Duit habis-habisin aja udah, Bu. Jalan-jalan kemana kayak nikmatin udah. Karena dikit lagi baina sittin ila sab'in. Antara 60 sampai 70. Karena Nabi Muhammad tuh usianya hanya sampai 63 tahun. Sudah, kalau lebih dari itu bonus. Ya, makanya jangan jauh-jauh mainnya. Takut matinya di jalan. Nah, ini ujian, kita semua akan meninggal dunia. Tapi namanya mati, Bu, ya nggak tahu ya. Kadang-kadang yang muda duluan, yang tua belakangan. Kadang-kadang yang sakit belakangan, yang sehat duluan. Kadang-kadang jamaah duluan, ustadznya amin. Atau dibalik, kejam sekali, Bu. Nah, nggak ada yang tahu umur, nggak ada yang tahu. Al-mautu ya'ti faja'ah. Mati itu datang dadakan. Yang terakhir kita diuji watsamarat, dengan buah-buahan. Kalau terjemahan di Quran terjemah itu buah-buahan. Tapi kalau terjemahan di tafsir itu adalah hasil karya. Kadang-kadang kita udah angkat orang, udah terangkat lupa. Kadang-kadang kita udah pilih dia jadi anggota dewan, udah jadi lupa. Kadang-kadang kita sudah kasih jalan, udah dikasih jalan, banyak gak begitu? Kadang-kadang kita yang boleh berbuat, kita yang sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, dia yang ngakuin ikhtiar kita. Ada nggak yang begitu? Ada nggak, Bu? Mana dia orangnya? Pak, kadang-kadang
kita udah bantuin orang, sudah terbantu orang itu lupa sama kita. Banyak gak gitu? Banyak gak? Nggak apa-apa, jangan sakit hati, jangan kecewa. Itu latihan ikhlas. Karena sebaik-baik manusia itu yang melupakan dua hal. Dua hal yang harus kita lupakan, Bu. Satu, kesalahan orang sama kita. Dua, kebaikan kita sama orang. Dua hal yang harus kita lupa. Ini kayaknya dikodein saya, ini udah habis ya waktunya. Lanjut ini. Dua hal yang harus kita lupa. Ada berapa? Dua hal. Satu, kesalahan orang lain sama kita. Ibu lebih sering nginget kesalahan ibu apa kesalahan orang? Bu, lebih sering kita ingat kesalahan kita apa kesalahan orang? Yang harus kita lupakan dua. Satu, kesalahan orang lain. Yang kedua, kebaikan kita. Walaupun kita udah perjuangkan, walaupun kita sudah bantu, walaupun kita sudah ikhtiar, walaupun kita sudah segala macam tenaga kita kerahkan, tapi dia lupa, itu namanya kita jadi orang ikhlas apabila tidak gerutu. Dumel, apa dumel? Dongkol, apa dongkol? Temennya dongkal. Nah, kalau kita tidak mengungkit, justru kita supaya tidak mengungkit kebaikan-kebaikan kita. Karena seringkali kebaikan kita ungkit dan padahal itu akan menghapus banyak amal kita. Ini kan kita seringnya mengingat kesalahan orang lain dan mengingat kebaikan kita. Padahal itu harus dilupakan. Itu harus dilupakan. Wassamarat. Nah, itu artinya dan perjuangan kita, buah-buahan kita, hasil karya kita, itu kita semua akan diuji bahwasanya seberapa jauh keikhlasan kita dalam beramal sehingga kita tidak bergantung kepada balasan orang lain. Jangan pernah berharap Anda memberikan anak yatim lalu anak yatim itu akan berbuat baik kepada Anda. Jangan pernah berharap Anda berbagi kepada fakir miskin lalu fakir miskin itu akan berbuat baik kembali kepada Anda. Tapi berharap sama Allah, walaupun mereka yang sudah kita bantu tidak kembali membantu kita, tidak mengerti atas bantuan yang pernah kita berikan kepada mereka, ketahuilah hal jazaul ihsanu illal, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wabasyiris sabirin. Ayat ini yang terakhir ditutup dengan dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar berat apa susah, Bu? Berat apa susah, Bu? Beratan mana merindu, Bu? Sama. Pak, sabar berat enggak, Pak? Berat. Sabar berat. Maka dikatakan sama Nabi nisfuddin, separuhnya agama ada di sabar, separuhnya lagi ada di syukur. Kalau kita mampu bersabar dan sabarnya kita sudah menjadi darah daging, itu balasannya innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dibalas sama Allah orang yang punya jiwa penyabar tanpa dihitung-hitung sama Allah balasannya. Sabar ada 3 macam kata Imam Ibn Taimiyah. 1, sabar ala ta'ah, ala fi'li ta'ah. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Orang-orang tidur kita bangun sholat tahajud, sabar. Orang-orang enaknya kalau pagi-pagi begini joggingnya. Saya tadi lewat BKT banyak yang lagi jogging itu. Olahraga, orang lagi olahraga, kita ngisi rohani di sini, sabar. Lalu kemudian orang-orang lagi tidur, kita berzikir, sabar. Itu sabar dalam
perbuatan taat. Nah, ini biasanya kita masih mampu, sanggup. Yang kedua, as-sabru an tarkil ma'siyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Maksiat kita tidak lakukan, tinggalkan, tidak mabuk, tidak berzina, terus tidak minum khamr, tidak berjudi, maksiat kita tinggalkan. Nah, ini masih sanggup bagi orang yang punya keimanan dan nilai-nilai secercah hatinya, ada tauhid kepada Allah, dia akan tinggalkan hal itu. Tapi yang tiga ini yang paling berat, as-sabru 'alal adza, sabar terhadap cacian maki orang lain. Kira-kira kita kuat apa enggak kalau ada tetangga ngomongin kita? Bu, halo, tetangga itu kan wartawan yang tidak pernah wawancara, selalu bawa berita, tapi nggak pernah tahu keaslian cerita. Bener nggak? Bener nggak? Ya, kita punya TV baru, dia yang pusing. Kita punya motor baru, dianya sakit. Kita punya mobil baru, dia sakarat. Kita punya rumah baru, mati dia. Tetangga wartawan yang tidak pernah wawancara, selalu membawa berita tetapi tidak tahu keaslian cerita. Nah, ini bahaya ini. Kalau dia menyakiti kita, alal adza, berat Pak. Dulu di zaman Imam Abu Hanifah, madhab pertama Imam Abu Hanifah, madhab kedua Imam Malik, madhab ketiga Imam Syafi'i, madhab keempat Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Abu Hanifah itu punya tetangga setiap malam menyanyi. Nah, ini diceritakan oleh Imam Al-Qalyubi dalam kitabnya An-Nawadir. Di zaman Imam Abu Hanifah, beliau diganggu hidupnya dengan tetangga. Tetangganya setiap hari nyanyi jam 2 malam Pak. Bayangkan, banyak orang punya bayi, banyak orang terganggu di tengah malam di saat kesunyian, orang itu menyanyi sambil memutar gitarnya, memetik gitarnya, dia bernyanyi. Apa nyanyiannya? Adha'uni, adha'uni, adha'uni. Gak ada orang yang peduli lagi sama saya. Gak ada orang yang peduli lagi sama saya. Dia nyanyi terus kayak gitu. Ya, nyanyian tentang masalah orang gak ada yang pernah mau tahu dan peduli terhadap dirinya. Karena ini selalu dilakukan, akhirnya tetangga-tetangganya itu gak kuat dengan gangguan setiap malam dia bersenandung bernyanyi. Alhasil, masya Allah tabarakallah, punya niat yang kurang baik dari tetangga-tetangganya. Apa yang dilakukan oleh tetangga-tetangganya? Sepakat melaporkan ke pihak yang berwajib, lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena melanggar undang-undang. Di malam hari, di saat orang istirahat, dia nyanyi. Suaranya keras dan sampai mengganggu kanan kiri dari rumahnya. Begitu masuk penjara, Imam Abu Hanifah tidak mengetahui. Seperti halnya biasanya malam hari dia bangun, kok nggak ada suara lagi. Biasanya jam 1, jam 2 ada yang nyanyi. Dapat beberapa hari nggak ketemu suara ini yang biasa bernyanyi. Alhasil, begitu dia tengok, ditanyalah besok harinya, kemana si fulan ini, nggak kedengaran lagi, tadi malam nyanyi sudah beberapa hari. Kata tetangganya yang lain, sudah kita masukin penjara Kiai. Ya Allah, kenapa dimasukin penjara? Ganggu, kita punya bayi, kita lagi istirahat, ada yang lagi malam pertama, diganggu dan merasa terganggu, akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Imam Abu Hanifah nggak pernah datang ke pejabat. Khairul ulama, sebaik-baik ulama yang gak pernah mendatangi pejabat. Sejelek-jelek ulama yang selalu datang ke pejabat. Imam Abu Hanifah dalam hidupnya gak pernah datang ke pejabat, gak pernah datang ke gubernur. Tapi saat itu, karena dia tahu tetangganya
dimasukkan ke dalam penjara, dia datang ke gubernur. Dia minta, mohon supaya tetangganya dikeluarin. Saat sudah permohonannya dikabulin, tetangganya balik. Akhirnya menangis bersipuh di depan Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, selama ini senandung nyanyian Anda, apakah saat ini Anda sudah tahu bahwa ada orang yang peduli di sekeliling Anda? Yang lain menyebluskan Anda ke penjara, tapi saya membebaskan Anda ke penjara. Akhirnya dia bertaubat dan menjadi ulama besar, ikut dengan Imam Abu Hanifah. Masya Allah, Pak. Ini yang berat bagi kita bukan sabar dalam taat, bukan sabar dalam ninggalin maksiat, tapi sabar dengan omongan orang lain. Di zaman kita, problem kita sekarang di seluruh media sosial disiapin komentar. Nggak boleh ngelihat orang posting kita komen, nggak boleh ngelihat orang masang status kita komen. Nah, kalau komennya manfaat, kalau komennya tidak manfaat, ini jadi muskilah. Gatel aja bawaannya pengen komen. Ya Allah, begitu kita ngelihat ada orang pasang status, alhamdulillah dapat rezeki lagi ngitung duit, kita komentarin, bagi-bagilah. Duit dari mana itu? Komentar aja bawahnya kita. Nah, akhirnya dia merasa, nah, sabar apa tidak dengan cacian itu? Sabar apa tidak dengan omongan orang lain? Nah, itulah yang menjadi ujian wasamarat wabashir sabirin, dan dikasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita jadi orang sabar semua. Ya Rabbal Alamin. Memang tapi kalau kita jalanin, insya Allah rasa sabar, rasa syukur itu juga jadi makanan rohani kita. Rasa qanaah itu juga akan menjadi makanan buat rohani kita. Saat rohani kita sudah terisi dengan makanan-makanan yang baik, gizi-gizi yang baik, syukur, sabar, baik sangka sama Allah, kemudian tawakal, dan semua amal-amal hati yang baik kita tanamkan dan kita latih dalam jiwa kita, maka ketahuilah di saat itu hati kita terbentuk menjadi orang yang sabar dan rohani kita terpenuhi dengan makanan-makanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut, Pak. Nauzubillah min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul dengan para sahabat. Atadruna manil muflis? Hei, kalian tahu siapa orang yang paling bangkrut di hari kiamat nanti? Kata sahabat, ada yang menjawab, qalu man laisa lahum dinarun wala dirham. Orang yang bangkrut ya Rasul, di dunia nggak punya duit, di akhirat juga nggak punya duit. Kata Nabi, la, bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang datang bawa sholatnya, bawa puasanya, bawa hajinya, bawa sedekahnya, tapi yang dia bawa semua habis akibat dia sering menzolimi orang lain, akibat dia sering menuduh orang lain, akibat dia sering memfitnah orang lain. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau difitnah harusnya bahagia apa kecewa? Jangan bohong, Bu. Bahagia apa kecewa? Kalau diomongin orang omongan yang gak baik, harusnya kita bahagia apa kesel? Nah, kesel, pasti kita punya hati kesel ya. Tapi kalau kita mampu menahan, Bu, sabar, tidak membalas atas omongan orang lain, tidak mengomentari atas anjing yang bergonggong, maka ketahuilah saat itu pahala yang mereka lakukan ditransfer ke kita. Nanti datang di hari kiamat, ada orang penyabar, ya, amalnya nggak hebat, zikirnya nggak dahsyat, ilmunya juga tidak luar biasa, tetapi dia bisa masuk surga lebih dulu. Kenapa? Karena dia sering difitnah, sering dicaci, sering diomongin, sering dikomentarin tidak baik, tapi dia tidak pernah balas. Jadi kita harus punya ilmu belaga budek.
belaga budek. Itu perlu Pak ilmu itu. Kenapa? Supaya orang lain ngomong kita udah nggak gatel untuk balas, diem aja. Mau ngomong apa kek, lu mau ngomentarin apa kek, hidup gua yang penting gua seneng bahagia. Ya, kadang-kadang kita juga terpancing begitu dikomentarin, pengen kita ngomentarin hidup orang lain lagi. Ya, masih mendingan juga gua daripada dia. Nah, ini kita terpancing. Padahal itu modal, Pak. Modal amal. Salah satunya yang jarang kita ketahui, kata Nabi itulah. Ada orang bawa puasanya, bawa salatnya, bawa sedekahnya, tapi datang menghadap Allah dalam keadaan bangkrut, habis pahala puasa, habis pahala sedekah, habis pahala salatnya. Karena apa? Dia suka menzolimi orang lain. Maka salah satu pintu doa terkabul itu kita dizolimin. Berarti kalau kita lagi dizolimin harusnya senang apa susah? Hah? Yang benar, jangan ada dusta di antara kita. Ya, senang apa susah? Nah, doanya orang yang dizolimin Pak, kalau dia tidak membalas, ittaqu da'watal mazlum fa innahu la hijaba bainahu wa bainallah. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang dizalimin. Karena nggak ada tirai, nggak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ruhanianya lagi kuat. Seperti halnya orang puasa, doanya dikabul sama Allah. Kenapa? Karena ruhanianya lagi kuat. Saat ruhaninya kita kuat, peluang doa untuk diijabah itu besar sekali. Maka kita kalau lagi difitnah, langsung aja angkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan ya saya semakin kaya. Ya Allah, mudah-mudahan yang fitnah saya besok mati. Mati bener. Itu bisa mati beneran Bu. Karena apa? Kita lagi dizolimin. Tetapi doain orang jelek boleh nggak? Kurang bagus. Ya walaupun kita lagi dizolimin. Ya doain yang baik-baik, doain yang bagus-bagus. Nanti doa yang bagus kembali kepada diri kita. Nah ini as-sabru 'alal adha, sabar terhadap cacian, omongan orang lain, cibiran orang lain. Ini yang paling berat. Yang paling berat. Tapi ketahuilah yang berat itu biasanya pahalanya, ganjarannya dahsyat. Kenapa istiqomah itu berat? Karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin, itu namanya istirahat. Bukan istiqomah, berat istiqomah. Seorang datang Nabi ke Nabi, ya Rasulullah, kasih saya amalan, satu amalan yang belum engkau kasih kepada yang lain. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah Anda beriman kepada Allah lalu Anda istiqamah. Orang istiqamah Bu, ibu-ibu alhamdulillah nih, wajah-wajahnya bapak-bapak kelihatan wajah-wajah istiqamah. Amin. Istiqamah itu kelebihannya Pak Bu, sama kayak Lailatul Qadar. Kalau kita kemarin di Ramadan, kita selalu menanti dan berharap bertepatan saat kita ibadah, disitulah malam Lailatul Qadar. Karena hebatnya Lailatul Qadar diantaranya bukan hanya seperti 1000 malam, tapi tanazzalu alaihimul malaika, tanazzalul malaika. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu. Nah, turun malaikat di malam Lailatul Qadar. Sama persis sama orang istiqamah. Dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Turun malaikat di saat Lailatul Qadar, turun malaikat bersama orang yang istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Pahala Lailatul Qadar seolah Al-Qur'an isyaratkan sama juga dengan orang yang istiqamah, itu akan turun bersamanya malaikat. Kalau hidup kita sudah dikawal malaikat, nggak pernah takut dengan urusan dunia. Abdullah ibn Umar bukan orang yang hidupnya bersama binatang, bukan. Tetapi saat ada sekelompok manusia ingin melewati satu jalan, lalu kemudian
Di jalan tersebut banyak harimau, banyak singa, dan terhentilah para musafirin itu minta tolong dengan Abdullah ibni Umar. Dengan tenangnya dia dekatkan kepada singa tersebut dan dia pinggirin singa itu. Dia minta supaya singa, ya macan itu, harimau pada minggir agar orang-orang musafirin bisa lewat. Tanpa alat apapun. Ditanya, kenapa Anda berani sebegitu tidak kelihatan takut dan tenangnya Anda menghadapi singa-singa itu? Apakah Anda pawang singa? Bukan. Saya tidak pernah menjadi pawang singa. Lalu apa yang membuat Anda berani menghadapi harimau itu? Ketahuilah, man khafallah akhafallahu kulla syai. Siapa yang punya rasa jiwa takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, maka seluruh makhluknya akan takut pada dirinya. Wah, ini Abdullah bin Umar salah satu karamahnya. Ya, ketika beliau dipertemukan dengan sekelompok manusia yang ingin menyeberang dan bertemu dengan harimau, beliau yang usir itu harimau tanpa alat, tanpa senjata. Orang kalau udah punya rasa takut, Pak, karena keistiqomahannya, maka seluruh makhluknya akan takut pada dirinya. Seluruh makhluk Allah itu diciptakan rasa takut kepada dirinya. Nah, inilah karamah di antara karamah para sahabat ridwanullah alaihim, yaitu Abdullah ibn Umar yang memang tercatat dalam sejarah dan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah. Ya Rabbal alamin. Berapa menit lagi? Udah habis, alhamdulillah. Ya, dari tadi kelihatannya mau ngomong malu tapi kayaknya. Ya saya aja yang nanya akhirnya ya. Fadhal. Alhamdulillah karena ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut dengan tanya jawab, alhamdulillah kiai kita ini berasal dari Duri, Kosambi, Jakarta Barat. Beliau adalah putra dari Haji Mahfud Asirul. Maka mungkin jemaah jika ada yang bertanya tentang foto, mungkin beliau bisa berikan informasi kalau jemaah dan pemirsa. Baik, jemaah, kita lanjutkan dulu kegiatan pada pagi hari ini. Pada jemaah yang ingin bertanya kami persilakan. Jemaah ibu dulu, ibu memang juara satu. Bapak ibu itu. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya bukan nggak bertanya di luar biasa. Ini pertanyaan saya ada dua, Ustaz. Untuk pertanyaan pertama, bolehkah kita mau puasa dimulai di hari Jumat? Dulu zaman dulu orang tua saya tidak boleh puasa di hari Jumat, di hari lain. Dan pertanyaan kedua, apakah benar, Ustaz, jika kita memasang gambar di dinding itu dosa? Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Dan Nabi berkata, sesungguhnya pemilik gambar-gambar makhluk bernyawa ini akan diajar di hari kiamat dan diperintahkan kepada mereka untuk menghidupkan gambar. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Apakah hadisnya itu sahih, Ustaz? Soalnya kan kita di kantor, di mana-mana kadang lupa dipasang foto-foto. Jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu, Ustaz. Tampung apa? Baik. Ada lagi? Antum bantu catat Di belakang, silakan. atau pakai kertas? Ya. Setelah ini ada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang betul kita yang kita sedekahkan itu yang menjadi tabungan utama. Lalu ada pembagian meningkat. Berarti sebetulnya bagaimana tabungan secara dunia dalam zakat? Mereka tidak perlu menabung. Misalnya untuk anak sekolah, dan itu tidak kita sisakan uang kita untuk kita tabung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada ibu-ibu. Kita lanjut pada jemaah bapak-bapak. Baik, Pak Haji warahmatullahi kita silakan Pak Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berbahagia pada pagi ini kita mendapat budaya. Kalau pertanyaan yang ditanyakan itu banyak Ustaz. Satu yang berhubungan dia. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi masyarakat dan negara bangsa kita saat ini yang sedang dunia sedang tidak menyerang. Doa apa yang harus kita panjatkan kepada Allah supaya bangsa Indonesia ini pemerintahnya hanya sekarang dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari jemaah bapak-bapak, cukup? Baik, cukup. Dari pertanyaan ibu tadi, bagaimana pondok puasa, kemudian selanjutnya adalah tentang memasang gambar dinding, apakah itu termasuk dosa? Silakan Ustaz. Puasa di hari Jumat tidak boleh kalau tidak ada sabab. Tetapi kalau ada sabab boleh. Qadha yang kita ingin kerjakan itu adalah salah satu sabab. Saya tadi bulan Ramadan ini terhalang 3 hari puasa. Begitu Syawal hari pertama, hari Kamis, hari kedua itu saya mau puasa hari Jumat, mengqadha dari puasa yang saya tinggalkan di Ramadan. Ini boleh, ada sebab. Bernazar, saya kalau misalnya lulus CPNS maka saya akan puasa. Puasanya di hari Jumat enggak apa-apa, itu ada sebab. Maka puasa hari Jumat yang tidak boleh yang tidak ada sebab. Yang tidak ada sebab. Kalau ada sebab boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan makruh. Karena apa? Hari Jumat adalah hari berkumpul. Orang kalau kumpul kagak makan enak gak? Kumpul gak makan enak gak bu? Makan gak makan yang penting salah. Kumpul nggak dibalik, kumpul nggak kumpul yang penting. Nah itu yang benar. Jangan mau makan nggak makan yang penting kumpul doang, air putih aja kagak ada. Kumpul doang, kopi acan nggak ada bah. Ya, ini. Tapi kalau ada sebab maka boleh termasuk mengqadha puasa. Seperti sholat asar. Habis selesai asar kita nggak boleh sholat bu. Ya sampai waktu maghrib. Cuma tadi kita zuhurnya ketiduran. Emang mau nunggu qadhanya besok zuhur? Kapan nunggunya? Kapan dikerjainnya? Nah sebaik-baik perintah itu dikerjakan, disegerakan. Karena kita punya utang, sebaik-baik utang dibayar, disegerakan. Kalau ngomongin utang jangan nengok kanan kiri bu ya. Nah ini utang harus dibayar. Aslinya sholat setelah sholat asar nggak ada sholat hatta maghrib. Tapi karena kita tadi zuhur ketinggalan atau ketiduran, maka kita qadha segera langsung zuhur di setelah asar. Jelas? Yang kedua, tadi apa tadi yang kedua? Gambar. Memang ada hadis sahih ini, sahih memang Bukhari, Muslim pun ada. Asyaddul adab al-musawwirun. Paling beratnya azab diantaranya adalah orang yang gambar. Orang gambar seperti apa yang dimaksud dalam hadis tersebut? Ulama beda pendapat. Karena hadis tidak bisa dipahami secara tekstual. Dan ulama yang berpendapat yang kita cocok dengan pendapatnya bukan berarti kita kesampingkan pendapat ulama lainnya. Kalau
yang dimaksud gambar itu dalam hadis tersebut, memang ada yang berpendapat ya udah nggak boleh ada foto, nggak boleh ada gambar apapun, patung wala apa gitu. Nah, cuman saya condong kepada pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahib kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Ya, apa yang dimaksud gambar itu? Membuat patung orang tanpa izin. Ibu ya saking ngefansnya sama artis Hollywood, misalnya, atau ngefansnya yang bagus sih, ngefans idola itu sama ya tokoh agama. Terus ibu bikinin patungnya tapi nggak izin sama dia. Nah, itu yang dimaksud kata beliau musawwir, yang diazab. Ya, yang gambar yang diazab itu orang membuat patung atau melukiskan muka orang tanpa izin sama orang yang dilukis, tanpa ada persetujuan sama yang dilukis. Ya, dan sulit untuk meminta izin dan nggak ada izinnya. Adapun gambar-gambar, ya kadang-kadang kita masuk ke rumah habaib ada gambar habib-habib. Kadang-kadang kita masuk ke rumah kiai ada gambar-gambar kiai. Nah, gambar-gambar itu apakah disebut musawwir? Tidak. Apalagi kalau kita izin sama beliau-beliau. Apalagi kalau kita berniat untuk rumah kita biar adem, kalau ada foto ulama, ada foto kiai, ada foto habaib, ya kan? Kita taruh dan kita tahu kalau beliau ridha atau beliau seneng, ya. Karena apa? Terbukti murid-murid beliau banyak yang meletakkan foto di rumahnya masing-masing. Nah, ini tidak masuk kategori penggambar itu. Nah, kalau kita bilang semua yang ngegambar jenis apapun, yaitu pendapat ulama lain, jenis apapun gambarnya, berarti sekarang kalau saya buka HP saya foto ibu, saya kan ngegambar juga. Berarti saya neraka dong. Nah, ini foto itu kan ngegambar juga, foto itu kan inian juga. Nah, ini maka harus dipahami. Nah, pendapat yang saya lebih condong kepadanya adalah ketika orang membuat patung karena dikhawatirkan selain gak izin itu akan menjadi sesembahan dan meyakini ada ruh dalam patung itu. Karena dulu itu berangkat dari sejarah bagaimana orang kafir Quraisy ini menyembah Lata, Manat, Uzza. Itu sembahan patung yang mereka yakini di situ ada ruhnya. Nah, ini musawwir namanya nih. Ini namanya tukang gambar. Tapi likulli ra'sin ra'yun. Setiap ulama itu punya pendapatnya, dan jadikan setiap perbedaan pendapat itu sebagai rahmat, bukan sebagai azab atau pemecah belah satu sama lain. Khair ya? Hah? Berarti boleh. Kalau ikut pendapat tadi berarti boleh. Pasang-pasang foto gitu. Nah, kalau kayak kita di sekolah-sekolah itu kan ada foto presiden, ada foto wakil presiden, supaya apa? Murid-murid tahu bahwa kita punya presiden, walaupun belum merasakan kebahagiaan dari kebijakan presiden. Misalnya, gitu kan? Misalnya itu. Misalnya aja tuh. Ya, yang kedua apa tadi? Tadi kedua di tabungan SPK adalah tabungan terbaik untuk di akhirat nanti. Nah, boleh apa enggak menabung? Menabung ya. Untuk anak sekolah, itu termasuk Hemat pangkal kaya gitu ya. Hemat pangkal kaya. Kalau pelit pangkal, Nah, apakah yang dimaksud alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah? Siapa yang celaka? Orang yang mengumpulkan hartanya dan dihitung-hitung hartanya dan menyangka annama lahu akhlada, harta adalah segalanya. Ini
Yang celaka yang menyangka harta adalah segalanya. Tapi kalau dia menabung, kan saya butuh Ustadz, anak saya biar bisa sekolah, kuliah. Nah, maka saya harus punya tabungan. Itu lain hal. Lain hal. Tidak termasuk kategori yang celaka itu. Tapi kalau menabung itu ya menimpun, kadang-kadang kita begini, kita ini suka meminta kepada Allah tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang menjadi harta itu, ada yang menjadi kebutuhan, ada yang menjadi kelebihan. Ya, nah yang mengumpulkan kelebihan yang tidak dibutuhkan ini yang masalah. Dan mendewa-dewakan, pokoknya kalau kagak punya duit nggak bahagia. Hidup itu harus punya duit. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Kan orang bilang. Tapi ada yang bilang lagi begini, duit itu nggak menjamin kebahagiaan. Dijawab lagi sama yang punya duit, duit aja nggak jamin kebahagiaan, apalagi lu nggak punya duit, nggak lebih jamin lagi. Nah, kalau kita menghimpun itu kayak kalau kita melihat bagaimana Al-Quran menyebut Qarun sebagai orang yang paling kaya, Pak. Kekayaan Qarun sampai sekarang nggak ada tandingannya, Pak. Sampai sekarang nggak ada tandingannya. Kalau bahasa Al-Quran begini, Inna mafatihahu latanu. Qarun, Bu, Pak, itu punya kunci berangkas, kunci. Saya bukan ngomong berangkasnya, kunci berangkasnya itu diangkat 30 orang nggak kuat. Kunci, Pak, bukan berangkas ya, kuncinya. Kira-kira ada nggak orang kaya sekarang punya kuncinya doang, diangkat 30 orang itu nggak kegotong. Nah, Qarun menimbun harta, mengumpulkan harta yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang dimaksud celaka. Karena apa? Harta yang kita tinggal ini kan bisa jadi dua, Pak, kemungkinan. Satu, maslahat. Dua, mudarat. Kalau dipergunakan dengan ahli waris sebaik-baik mungkin maslahat. Tapi tidak sedikit ahli waris jadi berantem gara-gara duit. Ya enggak? Abang adek empok jadi main ribut gara-gara waris. Ada enggak yang begini? Ada enggak? Banyak. Mana banyak? Nah, soal warisan, karena duit enggak kenal saudara. Tapi saudara banyak yang kenal duit, gak kenal saudara. Nah, ini kita udah wasiatin banyak sekali, mohon maaf, nauzubillah min zalik. Anak biar kata dapat wasiat dari babanya, tetap aja dizolimin sama abangnya, sama kakaknya, ya kan, sama saudaranya sendiri, saudara kandung sendiri. Padahal itu emang udah wasiat, rumah itu nanti kalau udah gua kagak ada itu bakal si bontot, ya. Iya, kata abang poknya ya begitu. Iya, orang emaknya masih hidup, bapaknya masih hidup. Begitu udah ada, tuh sering jadi muskilah. Bisa jadi mafsadat, bisa jadi maslahat. Maka di akhir zaman seperti ini apalagi boleh. Jadi kalau model tadi ibu yang bilang nabung, itu nabung ya, bukan mengekalkan harta atau menimbun harta, tapi itu buat tabungan. Punya anak 6, punya anak 12. Paman saya punya anak 14. Biangannya 1. Asal keluar kembar, asal keluar kembar, asal keluar kembar. Enggak pernah sesar. Anaknya sekarang ada 14. Di sini ada yang 15. Anaknya 15, Pak. 14 di sana. Paman saya itu. Nah, kalau dia simpen, tapi untuk memang kebutuhan anak-anaknya itu nggak termasuk orang yang menimbun harta. Tapi kalau nimbun lebih dari kebutuhan, bahkan didewa-dewakan itu hartanya dan disangka bahwa harta yang membuat dia kekal, nah itulah yang akan celaka. Nauzubillah min dzalik. Ya, ngumpulin duit boleh jadi, Bapak? Boleh ngumpulin duit.
ngumpulin duit boleh, tapi yang nggak boleh duitnya itu disangka akan mengekalkan kita dan berlebihan. Yang terakhir tadi. Yang terakhir dari baca kita tadi, mohon doa biar pemerintah kita ini untuk bekerja berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kira-kira kita bisa minta doanya kalau kira-kira apa nih biar pemerintah kita ini benar-benar berjuang bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu warḍah. Kalau saya punya doa dan saya tahu doa saya yang makbul yang mana, pasti saya akan pakai doa yang makbul itu untuk mendoakan pemerintah supaya adil dan bisa mensejahterakan rakyat. Wah, saking bukan mikir buat kepentingan pribadi, tapi mikirin buat masyarakat umum. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kita doain pemerintah. Bagaimana doainnya? Supaya bisa adil dan bijaksana buat masyarakat banyak halayak umum gitu. Sekarang kagak adil Pak ya. Kurang adil ya sekarang ya, kurang rata ya, kurang tercapai semuanya ya Allah. Mudah-mudahan yang niat zalim dari pemerintah kita segera Allah hancurkan. Ya, yang niat baik segera Allah yang mudahkan. Amin. Nah, doa buat pemerintah apa? Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah, aslihir ra'i war ra'iyah. Ya Allah, perbaiki rakyat dan para pemimpin. Boleh doa juga, Allahumma ja'al baladana aminan mutmainnan. Ya Allah, jadikan negeri kami ini aman, ya, tentram, sejahtera, ya, makmur. Waj'al baladana ya baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Ya, minta negeri kita supaya negeri yang ya makmur. Sebenarnya negeri kita udah makmur, cuman dirusak sama segelintir orang, segelintir oknum. Mereka yang berkuasa takut dengan yang menjadi penguasa. Mereka yang jadi penguasa itu menguasai, ya, mereka yang jadi pengusaha, mereka yang berkuasa takut dengan pengusaha. Mereka yang menjadi pengusaha itu memberikan modal kepada para penguasa. Akhirnya negeri kita tunduk bukan dengan penguasa, tapi tunduk dengan pengusaha. Pengusaha di balik layar ini yang mengatur negeri kita saat ini. Dan kalau mereka niatnya buruk, mudah-mudahan Allah hilangkan keburukannya. Tapi kalau niatnya baik, mudah-mudahan Allah tambahkan kebaikannya. Ya, tetap kita harus baik, ya, berdoa buat mereka, tetapi jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi munkar. Terus kalau ada kemungkaran yang ada di negeri kita sampaikan dengan lantang. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan dan menyuarakan yang mungkar. Tapi ya, bukan berarti tidak dengan akhlak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ajak dengan hikmah. Karena kadang-kala ya menyampaikan dengan hikmah itu bisa lebih mengena. Ya, contoh, dulu saya pernah mondok di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Ya, waktu itu ada santri bertanya sama Kiai Wahab Asbullah. Pertama dia nanya sama Kiai Bisri Sansuri, Kiai, boleh apa tidak saya punya keluarga 8, tapi yang kecil yang bontot masih kecil, 1-2 tahun. Boleh nggak saya kurban sapi untuk 8 orang? Kata Kiai Bisri, nggak bisa. Yang namanya sapi untuk 7 orang.
maaf, yang namanya sapi maksimal untuk 7 orang, nggak bisa 8 orang. Nah dia bingung, ya, karena nggak bisa dikatakan, dia pindah ke Kiai Wahab, nanya sama Kiai Wahab, Kiai, saya punya keluarga 8, saya tanya sama Kiai Bisri katanya nggak bisa kurban 1 sapi buat 8 orang. Kali-kali sama Kiai boleh, apa kata Kiai Wahab, boleh 1 sapi buat 8 orang boleh. Iya Kiai, tadi saya di sana nggak boleh katanya. Nah kalau Kiai membolehkan, saya jadinya aman ini, alhamdulillah saya bersyukur. Kalau 1 sapi buat 8 orang bisa. Nah karena kan anak saya yang bontot masih kecil gitu. Nah terus dijawab lagi sama Kiai Wahab, karena dia masih kecil nanti nggak bisa pegangan di buntut, tambahin kambing 1. Jadinya 1 sapi 1 kambing buat 8 orang. Akhirnya mau nerima itu. Nah itulah billati hiya ahsan bil hikmah. Ya doa terus, jangan pernah putus doa untuk pemerintah kita, dan kritik boleh. Kritik harus, memang namanya pemimpin harus dikritik. Tetapi kita doakan juga, itu jangan pernah putus untuk mendoakan. Ya. Hah? Dapat dong pahala. Sabar terhadap pemerintah zalim dapat pahala. Sabar bukan berarti ada LGBT kita diem aja. Enggak, terus menyuarakan. Adapun mereka diatur oleh para pengusaha di balik layar, ya itu urusan mereka dengan Allah. Tapi kita nggak pernah putus untuk menyuarakan kebenaran. Lantas ada hal-hal yang ya kurang bijaksana atau kurang tepat, kita kritik terus. Dan kita sabar kita terhadap pemimpin zalim, insyaallah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, cukup. Terima kasih yang ucapkan sudah sholat di pengajian duha di Ustaz Lihat. Terima kasih juga atas segala infak sedekahnya. Semoga Allah membalas dan memberi petunjuk. Terakhir mohon Kiai tutup dengan doa. Ya, tadi diperkenalkan, saya ini aslinya orang Cengkareng. Ada orang Cengkareng, Duriko Sambi Cengkareng. Di rumah ada pesantren Al-Itqon, namanya pesantrennya Al-Itqon, bukan punya saya, punya bapak saya. Nah kebetulan tadi kalau kata DKM yang sering ngisi di sini mertua saya itu Kiai Munawir Asli. Itu mertua yang pertama, yang kedua nunggu takdir. Nah itu ini dikat ya yang ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat, selamat dunia akhirat, dan juga mudah-mudahan tahun depan pada bisa berangkat haji. Ya Robbal. Ya niatin hajatnya, apapun masing-masing hajatnya, semoga di waktu yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, ya dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة. نسألك يا الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مبرور وكسر مجبور وتجارة لن تبر. كلنا في ذلك الأمور يا عزيز يا غفور
يا من باعث القبور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم من أراد بنا وبديننا وبدنيانا وببلدنا خيرا فاجلده الخير كما في يدك، ومن أراد بنا وبديننا وببلدنا شرا فكف شره يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لمن بان هذا المسجد ولمن صلى واعتكف فيه ولمن تصدق وتبرع فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.